Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tips Ala Mekanik. Oke, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang mengalir lancar, halal barokah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau sekedar memberitahu mengenai apa saja yang ada pada dashboard. Oke, kali ini saya akan membawakan dashboard yang ada pada CR-V Gen 2. Mungkin ada beberapa dari teman-teman belum mengetahui apa fungsinya, terus normalnya bagaimana, atau misalkan ada trouble itu harus bagaimana. Oke, kali ini kita akan kupas tuntas ya. Oke, sebelumnya kita on-kan dulu kunci kontak. Nah, pada saat on ada beberapa indikator yang nyala, ada lagi indikator yang nyala sebentar kemudian mati, ada indikator yang mati tapi kalau di starter nyala. Oke, dari kiri kita jelaskan satu-satu. Di sini ada C, ada H. Ini menunjukkan temperatur gig atau alat untuk mendeteksi suhu pada mesin. Jadi kalau posisi off, ada beberapa mobil yang kembali ke posisi C atau masih dalam posisi terakhir, misalkan posisinya panas di sini, suhu normal. Ada beberapa mobil yang masih jarumnya masih di sini. Jadi kalau kita on, nah ini berhubung sudah panas akan naik ke tengah. Jadi misalkan ada kendala di temperatur, dia akan naik di H. Nah, kalau sudah di H ini suatu keadaan di mana temperatur air pendingin sudah sangat panas sekali atau melebihi standar, yaitu lebih dari 90 derajat Celcius. Oleh karena itu, kalau misalkan kita menyetir terus jarum pada temperatur gig ini kok setengah naik lagi sampai H, itu cepat-cepat kita menepi, kita matikan mesin, tunggu sebentar, jangan dipaksakan, nanti akan mengakibatkan komponen-komponen yang lain bisa rusak. Ini untuk indikator temperatur. Untuk apa saja yang menyebabkan panas nanti kita bahas di belakang. Oke, sebelah kanannya ini namanya tachometer. Tachometer ini menunjukkan RPM mesin. Jadi kalau kita on, ini dia di posisi 0, tapi kalau kita starter dia akan naik ke posisi RPM yang dituju. Bisa 1000, ini kali 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai seterusnya. Oke, kita starter. Nah, bisa kita lihat untuk RPM-nya sekitar 900. Ini posisi AC. Nah, ini mungkin agak tidak normal juga, entah itu dari jarumnya atau RPM-nya yang terlalu tinggi. Oke, untuk RPM cukup sekian. Lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada yang ini dulu. Di sini ada speedometer 0, 20, 40, 60, 80 sampai 220. Ini menunjukkan kecepatan kendaraan ketika melaju. Oke, kecepatan kendaraan ketika melaju dinamakan speedometer. Dan di sini ada yang namanya odometer. Ini adalah
suatu angka di mana kendaraan tersebut sudah jalan atau dari awal pembelian unit sampai sekarang. Ini kalau belum di reset berarti sudah 259.567 km. Nah, di sini ada tombol juga kecil. Ini nanti bisa untuk menghitung jarak dari antara kita awal menyetir sampai ke tempat yang dituju. Nanti kita ini akan menunjukkan angka berapa kilometer. Jadi bisa untuk mengukur jarak. Nah, ada trip A, ini bisa trip B. Misalkan sudah keluar angka, misalkan 100 di sini, kita mau reset, tinggal tekan dan tahan. Nanti ini akan menunjukkan angka 0. Oke, cukup sekian. Lanjut ke indikator handrem. Nah, indikator handrem di beberapa mobil atau kendaraan. Di sini indikator ini menunjukkan ada yang dari handremnya belum dilepas, ini akan nyala, atau handrem ditarik, ini akan nyala. Terus ada juga mobil atau kendaraan yang menunjukkan kalau minyak rem pada ruang mesin kurang bisa dari kampas rem yang sudah tipis atau ada kebocoran minyak rem. Ini indikator akan menyala. Oke, kalau ini untuk remnya alhamdulillah normal, kita bisa lepas, bisa dilihat ya. Nah, akan mati. Ini kalau kita tarik, nah akan nyala. Itu menunjukkan kalau handrem dalam posisi tertarik. Kemudian ada yang namanya fuel gauge atau indikator bensin. Kalau E ini posisinya mau habis, kalau F ini posisinya full. Nah, nanti kalau mau habis dalam jarak tertentu, beda mobil beda ya. Ada yang 10 km, ada yang 5 km, ada yang 15 km. Di sini akan ada nyala lampu kuning. Ini indikator kalau si pengemudi disarankan untuk sesegera mungkin mengisi bahan bakar. Oke, untuk yang sudah terlihat di sini cukup itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada yang namanya check engine. Check engine itu menunjukkan pada posisi tersebut kita on nyala terus mati. Nah, itu posisi tersebut posisi normal ya. Itu komponen injeksinya dalam posisi normal. Terus kalau kita starter di sini misalkan nyala check engine, berarti check engine tersebut atau sistem injeksi atau EV-nya dalam kondisi bermasalah. Nah, cara mengatasinya bisa di scan melalui bengkel atau bisa beli alat scanner. Untuk tutorialnya nanti ada di belakang. Oke, yang satu itu. Nah, kita lanjut. Ada indikator baterai. Indikator baterai pada dashboard. Ada min, ada plus. Ini kalau posisi on, dia akan nyala, lampunya akan nyala. Dalam posisi starter, nah, mesin nyala, mesin hidup, indikator tersebut akan mati. Itu menunjukkan proses pengisian berjalan dengan normal. Terus di sebelahnya lagi ada indikator oli. Indikator oli juga dia memberitahu atau mengindikasi kalau
aliran oli atau tekanan oli pada mesin berjalan dengan normal. Nah, kalau on dia akan nyala, kalau kita starter dia akan mati. Nah, kalau mati berarti tekanan oli pada mesin normal. Kalau misalkan nyala, bisa trouble dari tekanan oli yang berkurang atau bisa juga switchnya yang rusak. Oke, kita lanjut. Di sini ada ABS. ABS singkatan dari anti-lock brake system, ada juga yang mengartikan anti-skid brake system. Itu suatu sistem pengereman di mana mobil tidak akan terjadi slip ketika jalanan licin atau saat direm. Nah, sistemnya sama seperti cek engine. Dia di on nyala sebentar, kemudian mati. Pada saat di starter dan kendaraan berjalan, itu harus dalam keadaan mati. Apabila lampu ABS-nya nyala, berarti ada trouble atau masalah pada sistem pengereman. Bisa jadi dari sistem mekanisnya atau bisa jadi dari sistem elektrikalnya. Oke, lanjut. Itu tadi ABS. Nah, di sini biasanya ada SRS airbag. Nah, itu adalah suatu sistem tambahan untuk keamanan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan atau tabrakan. Nah, kalau ada sistem airbagnya, dia bisa meledak. Di sini normalnya itu ada satu di sini di bagian setir. Nah, kalau ada ledakan dia akan mengembang airbagnya. Nah, yang kedua biasanya ada di bagian passenger, bagian penumpang. Nah, itu umumnya ada satu bagian setir. Terus rata-rata bagian passenger juga ada. Dan untuk teknologi terbaru ada di setiap sisi ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini. Nah, itu tergantung teknologi masing-masing. Oke, untuk airbagnya kok nggak nyala ya. Nah, ini ada SRS. Nah, ini kalau beberapa detik nanti akan mati. Seperti itu. Itu menunjukkan sistemnya normal. Jadi kalau posisi kita starter, kita buat jalan, kondisi normalnya seperti ini. Apabila ada lampu indikator cek engine atau oli atau baterai atau ABS atau juga SRS nyala di sini, maka kendaraan tersebut dipastikan ada trouble. Jadi untuk memastikannya nanti bisa menggunakan scanner atau kita bisa bawa ke bengkel terdekat. Oke, cukup itu sekian. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab insya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kelancaran usaha. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tips ala mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.